Hanifah, Faiza, Akifah, Nazila, Fadli, Fitri, Kasra, Kalisa, Muhammad Esa, Nadasya, Isa Gebi, Raffi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kamu tidur ngapa nana ibu tadi setelah kamu tidur? Nah, berwudu, apa lagi? Apa kegiatannya tadi? Mandi. Setelah mandi? Pakai seragam sekolah. Lalu berangkat ke sekolah. Ya, sudah sarapan? Berangkat ke sekolah. Jangan lupa cium tangan mama bapaknya ya. Oh, perhatikan kegiatan itu jika anak ibu sekolah dilakukan setiap hari enggak? Iya. Nah, dari Senin sampai Sabtu anak ibu melakukan kegiatan itu setiap hari. Nah, itu namanya kalau kita berulang-ulang itu namanya pola. Ya, nah, ibu setiap hari sebenarnya melakukan sebuah pola. Nanti anak ibu diharapkan dapat menyelesaikan atau memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan langkah penyelesaian secara beruntun. Jadi itu yang mau kita pelajari. Jadi sebelum kita belajar materi, kesepakatan ibu mengingatkan kesepakatan kelas kita. Coba baca kaki yang pertama itu yang tulis di dinding. Ada dapat lalu apa lagi? Dia
belajar. Hormati guru dan bagus. Coba baca bisa. Nah, betul. Karena hari ini merupakan hari pertama kita belajar tentang KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, coding itu artinya anak ibu, ya. Coba baca. Kelvin, Coding adalah cara memberikan perintah kepada komputer dengan bahasa yang dipahami. Nah, ya. Cara memberikan perintah kepada komputer dengan bahasa yang dipahami oleh komputer. Kemarin kita sudah latihan AMK. Ya. Jadi kita anak ibu sudah bisa menggunakan komputer. Contohnya anak ibu dalam memerintahkan membuat nama. Misalnya namanya Rafzan. Itu apa yang buat? Perintahkan kita ketik huruf L akan keluar huruf maksudnya itu. Atau bisa juga nanti misalnya contohnya dalam memberi resep makanan kepada sebuah robot chef. Itu termasuk itulah coding ya. Jadi penyelenggara lagi coba baca Wais, apa itu kecerdasan artifisial? AI adalah teknologi yang membuat komputer bisa berpikir dan membantu menyelesaikan masalah seperti manusia. Nah, jadi AI itu atau kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Kalau bahasa Inggris kan artificial intelligence. AI itu panjangnya artificial intelligence ya. Nah, ini kalau kita beda dengan AI sama dengan KA kalau di bahasa Indonesia yaitu kecerdasan artifisial atau AI. Nah, karena ada pernah dengar dengan AI jadi jadi itu yang mudah. Jadi itu sebuah sistem atau teknologi yang membuat komputer bisa berpikir dan membantu menyelesaikan masalah seperti manusia. Jadinya seperti kita, Ibu, bisa juga berpikir, bisa yang menyelesaikan masalah seperti kita berpikir. Contohnya, Ibu ya, kita dalam menggunakan asisten Google. Asisten Google, saya pernah yang memakai itu. Apa itu kita? Apa? Ya. Sekian Ibu sudah bisa. Coba apa namanya lagi? Oh, dalam mencari arti bahasa Inggris itu juga translate bagus anak. Coba pengalaman si waktu apa deh dalam menggunakan Google Translate apa? Nggak tahu isi pelajaran lo butuh cari di situ. Nah, coba Azila apa pengalamannya dengan menggunakan AI ini? Coba. Apa? Iya, bagus mencari. Ada nggak yang cari film? Ada. Apa yang dicari? Mungkin. Apa lagi? Boboiboy. Itu lagu itu. Yang berpikir komputasional itu Ibu. Yang pertama dulu pahami masalahnya. Apa sih masalah kita? Kita adalah mengingatkan dekat sekolah atau boleh dalam permainan nanti akan diberi kalian ke KPD nanti itu misalnya kita akan menyelesaikan puzzle, akan menyusun puzzle. Nah, itu masalah kita. Puzzle itu bergerak. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya kita mau menyiapkan berkas sekolah itu kita berpikir tuh. Jadi pikirkan, pahami dulu masalahnya. Itu masalah kita apa tadi Ibu? Cuma menyiapkan berkas sekolah. Buat pikir lu. Anak di bawah, coba pikir apa anak di bawah sekolah? Nasi goreng, cemilan, buah, apa lagi? Apa? Sayur, apa lagi? Yang nggak kalah pentingnya ada siapa lagi? Siapa tuh? Nasi, iya kurang makan pakai ini caki warna. Kok gue enak. Nah, jadi itu ya
sama itu lalu kita cari polanya. Nah, coba pikir kan kita nggak sekali saya mau bekal ke sekolah nak? Iya nggak sekali saya itu. Sudah setting kan? Nah, jadi mana yang disuka, mana yang tidak suka, nak? Mana yang mudah dibawa? Pakai botol atau pakai plastik? Atau pakai nasinya? Oh, kalau supaya tidak tumpah, aku beli air aja di kantin atau bawa air di rumah supaya hemat. Jadi kan gitu, nak. Ini kan pernah kan? Kalau usia sudah berulang itu yang dinamakan dengan bagus. Oh, jadi setiap harinya sebenarnya kita sudah melakukan pola. Kalau kegiatan yang berulang-ulang nanti itu sama dengan pola. Ada kemarin ujian MTK itu, lagi soal duo. Sudah punya lagi lampe lai, punya lagi anak, itu anak mau nyogok. Apa tuh? Terus ini namanya pola. Coba naik tahu. Ini berapa sampai? Sama juga dengan bekal tadi ya Ibu. Karena kita sudah melakukannya berulang-ulang. Bisa tahu saya anak kawat karajo. Anak kawat harus sekolah. Atau apa yang kita kerjakan di kegiatan kita setiap pagi. Misalnya tadi bangun tidur, mandi, sholat subuh, sarapan, berangkat di rumah, sekolah. Sudah sekolah pulang sekolah. Sudah pulang sekolah anak baik. Mana bisa lagi baik. Tidur. Jadi dari bangun tidur sampai ke tidur itu kita melakukan sebuah kegiatan. Kegiatannya berupa pola yang berulang. Bisa ada kami? Bisa Pak? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, sekarang anak ibu beri tugas nih. Ada puzzle yang sampai apapun. Benar, seperti ekspedisi perburuan harta karun ya. Katanya gedung sekolah seram kalau tidak ada siapapun. Kalian nanti tidak boleh main minta pulang ya. Tidak, kami bukan penakut. Mereka pergi ke gedung sekolah yang berada tak jauh dari taman sambil bersenda gurau sepanjang jalan. Ketika sampai di depan sekolah, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kenapa kotor sekali gedung sekolah kita? Tak hanya halaman saja yang kotor, ruang kelas mereka pun terlihat seperti belum pernah dibersihkan sejak terakhir mereka sekolah. Padahal sebentar lagi masuk sekolah. Kenapa kelas masih kotor seperti itu ya? Kalau liburan, bukankah biasanya Pak Yanto penjaga sekolah kita yang membersihkannya? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Pak Yanto. Bagaimana kalau kita tanya Pak Yanto saja? Bukankah rumahnya hanya di belakang sekolah? Mereka tidak butuh waktu lama untuk pergi ke rumah Pak Yanto. Sesampainya di sana, mereka melihat Pak Yanto sedang terbaring lemah di tempat tidur. Ternyata Pak Yanto mengalami musibah dan kakinya cedera. Loh, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Bukankah kalian masih liburan? Kami tadi mampir ke sekolah, Pak. Iya Pak, dan kelas kami masih kotor. Jadi kami bermaksud untuk memberitahu Bapak. Ternyata Bapak kecelakaan ya? Iya, Bapak tidak sengaja jatuh dari motor saat hujan deras. Sehingga Bapak tidak bisa membersihkan gedung sekolah. Apakah keadaan sekolah benar-benar sangat kotor? Iya Pak, halaman penuh daun kering. Rumput liar juga sudah tinggi. Dan kelas kami penuh dengan debu Pak. Aduh, padahal tepat sebelum kalian liburan, Bapak sudah membersihkan semuanya. Bapak kira tidak akan sekotor itu sekarang. Baiklah, nanti sore akan Bapak bersihkan.
Keempat sahabat itu saling memandang. Mereka semua berpikiran sama. Bagaimana Pak Yanto bisa membersihkan seluruh sekolah sementara dia sedang sakit? Pak Yanto istirahat saja, biar kami yang membersihkan sekolah. Iya benar, biar kami saja yang membersihkan kelas. Mereka pun menawarkan diri untuk membantu membersihkan sekolah. Benarkah? Kalau begitu, bersihkan saja ruang kelas kalian ya. Sisanya biar Bapak yang urus. Ini kunci ruang kelasnya. Terima Pak, nanti akan kami kembalikan lagi. Jangan memaksa diri ya. Kalau kalian capek, kembali saja ke sini. Indra, Nadia, Donita, dan Okto pun kembali ke sekolah untuk mulai bersih-bersih. Pertama-tama, mereka mengumpulkan semua alat kebersihan yang dibutuhkan. Kemudian, mulai membagi tugas. Nah, sekarang kita sudah punya tugas masing-masing. Ayo bekerja. Indra dan Okto mendapat tugas untuk menyapu dan mengepel lantai. Pertama, mereka menyapu terlebih dahulu. Setelah itu, mereka mengepel lantai hingga mengkilap. Sementara itu, Donita mendapatkan tugas untuk membersihkan rak buku dan meja kursi. Sedangkan Nadia, ia bertugas membersihkan semua kaca jendela sekaligus memoles pintu kelas supaya bersih. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa, matahari sudah semakin tinggi. Wah, akhirnya selesai juga kita bersih-bersih. Iya, tak terasa ya, karena dikerjakan bersama-sama. Hasil kerja kerja, Nadia, Donita, dan Okto pun kembali ke sekolah untuk mulai bersih-bersih. Pertama-tama, mereka mengumpulkan semua alat kebersihan yang dibutuhkan. Kemudian, masalah apa tadi? Kelas kelas kotor. Nah, kedua apa katanya tadi? mulai membagi tugas. Nah, sekarang kita sudah punya tugas masing-masing. Ayo bekerja. Indra dan Okto Bagi pemecahan masalahnya apa tadi? Pemecahan masalahnya apa tadi? Nah, mengumpulkan alat bersih-bersih. Lalu apa lagi? Nah, lalu membagi tugas. dapat tugas untuk menyapu dan mengepel lantai. Pertama, mereka menyapu terlebih dahulu. Itu bola. Tuh, dia menyapu. Setelah itu, mereka mengepel lantai hingga mengkilap. Sementara itu, Donita mendapatkan tugas untuk membersihkan rak buku dan meja kursi. Sedangkan Nadia, ia bertugas membersihkan semua kaca jendela sekaligus memoles pintu kelas supaya bersih. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa, matahari sudah semakin tinggi. Wah, akhirnya selesai juga kita bersih-bersih. Iya, tak terasa ya, karena dikerjakan bersama-sama. Hasil kerja keras mereka sungguh memuaskan.
ruang kelas ini berubah menjadi bersih-bersinar. Itu karena kita bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Pekerjaan yang terasa berat jadi lebih ringan dan cepat selesai. Tos untuk kita semua. Kelompok induk. Udah belajar ya. Jadi dari kisah tersebut, dari cerita tersebut, masalahnya apa tuh? Kelasnya kok. Lalu bacakan masalah gimana tadi? Bagi tugas bagus. Apa lagi? Bagus. Mengumpulkan alat-alat alat-alat bersih. Itu solusinya. Membagi tugas katanya lalu mengumpulkan alat-alat kebersihan. Lalu tentukan pola. Menyapu, ngeceknya enggak. Sering pintu lalu apa lagi? Melok kaca. Khususnya ya, ini masalah yang kuberikan pada kalian. Coba triknya, pecahkan triknya dulu. Catat ya, ini belajar ya. Buat nama kelompoknya. Dan keren nama kelompoknya. Pakai trik ya. Coba pakai trik. Ya, lemah pada kertas. Siap angkat tangannya. Siap semuanya. Nah, sebelum tampil presentasi, nah, sebelum kita tampil, kita tepuk tak ya. Nah, semuanya, konsentrasi.
Apa katanya tadi? Apa tipsnya? Coba lagi. Kami mencari solusi masalah kami dengan memisahkan antara pagar, tepi, dan pegang. Kami melihat dari gambarnya, ada yang terlihat seperti yang seharusnya ditepi, dan lalu kami susun seluruh yang ditepi setelah ditepi. Setelah selesai, lalu kami mulai mencari yang tengah dan selesai. Nah, bagus. Jadi solusinya apa katanya berdua? Berdua apa semua? Silakan dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok AADR PJ. Masalah saya ingin menyelesaikan pada cara pertama pahami masalah, yaitu bagaimana cara menyusun pada. Cara kedua baca masalah, yaitu cari gambar yang sama lalu disesuaikan. Cara ketiga cari pola, yaitu memisahkan pada ringan dan pada kecil. Cara keempat langkah penyelesaiannya yaitu 1. Pahami masalah, yaitu kita harus lebih dahulu memahami masalah yaitu menyelesaikan masalah. Cara kedua pecah masalah, yaitu kita harus mencari gambar hasil yang baca lalu diserah. Nah, itu pertama. Jadi dia menggunakan 4 langkah. Jadi ya, apa tadi pertama? Apa di masalahnya? Pecahkan masalahnya lalu buat jaringan yang tepat pola lalu buatkan langkah-langkah. Dan itu pertama. Nah, sekarang kelompok ini lagi. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 5. Kami akan selesainya sebagai memasang selesainya atau memasang bagian Satu lagi. Nah, itu yang lanjutnya lagi. Jadi apa tujuan pembelajaran kita tadi? Anak ibu dapat memahami masalah dan dapat menyelesaikannya secara runtut. Ya, itulah yang disebut dengan Tasya. Coba lihat semuanya dan ya Pak. Kita pilih pelajaran kali ini ya. Jadi yang sudah anak ibu lakukan tadi telah menyusun puzzle-puzzle yang telah diberikan tadi, itu menggunakan langkah berpikir komputasional, berpikir secara komputasional, yaitu ada 4 langkahnya. Yang pertama dekomposisi atau memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil atau lebih yang lebih mudah dikelola. Sama yang tadi, pahami dulu masalahnya. Jadi dekomposisi itu artinya sama juga dengan pahami masalahnya. Itu pahami masalah. Nanti berarti kita belajar. Dan nomor 2, abstraction atau
kecil yang tidak relevan untuk fokus pada diskusi masalah. Atau boleh juga kayak tadi pecahkan masalah. Tahu masalahnya, lalu pecahkan masalah itu mana yang penting, mana yang tidak penting. Baca dulu katanya, Pak. Lalu sesi HP nyenangan pola atau temukan pola. Itu tadi temukan pola. Nah, yang abstraksi ini sama dengan pecahkan masalah. Pecahkan masalah. Lalu algoritma perencanaan atau desain algoritma atau buat langkah-langkah penyelesaian secara runtun. Kan itu tadi kecil secara runtun. Misalnya itu kue, buat kue lu apa saja bahannya? Janganlah kue dulu. Oh, cuma kue mie saja yang murah. Aku nggak suka ini kok. Buat mie. Baca mencari masalahnya. Pak, lalu coba cari dulu bahan. Cari bahan. Cari bahan mari apa? Air, wali ya. Ini apa lagi? Bahan atau bumbu bagus. Lalu temukan pola. Apa polanya? Bagus. Lalu langkah-langkahnya kita buat secara runtun atau berurut. Apa pertama nego? Air dipanaskan, direbus, apa lagi? Masukkan bumbu, lalu aduk lalu ke dalam piring, lalu siap disajikan. Bagus. Jika kalau tidak tutup bagaimana? Kacau. Kalau tidak kue menjadi kue bantak kue. Elemennya yang pertama komposisi, yang kedua abstraksi, lalu